Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringnya cuma di muka, di belakang belum lagi. Kita ulangi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku sekalian, sebagai pelajaran dalam hidup kita, ya, ketika saudara kita bertemu di jalan, ya, apakah yang pakai sepeda motor, apakah yang pakai mobil. Kalau pakai pesawat kan mungkin lah, salam lah, tarabang madare. Itu kita sunnah untuk mengucapkan salam. Apa itu salam? Salam itu adalah doa keselamatan bagi saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Ya. Artinya begini, doa itu sangat penting. Kenapa satu saat ketika kita datang ke Tuan Guru, Guru minta doanya. Kita datang kepada Habib, minta doanya. Kita datang kepada tetuhaannya, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, minta doa. Berarti kita minta keselamatan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, syariat itu adalah gawian nyata. Tapi bila tidak ditutup dengan doa, ya kurang. Maka ketika kita mengucapkan salam, maka wajib bagi yang diberi salam untuk mengucapkan doa. Salam memang sunnah, tetapi menjawab itu adalah wajib. Jadi ingatlah, itu pelajaran utama. Kata caranya, yang pakai sepeda motor secara adatnya memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang bersepeda memberi salam kepada orang yang berjalan. Yang pakai mobil kasih salam dengan orang yang pakai sepeda motor, yang jalan kaki. Jadi jangan yang jalan kaki kasihan, yang menyalami orang mobil, bos bilang yang mana disalami tadi, dikira malaikat sekali mobil orangnya. Tapi itu terbalik. Jadi yang tinggi menyalami yang di bawah. Ini contoh yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang berkah ini, di tempat yang mulia ini, di tempat pendidikan ini. Kita diberikan inayah, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Banyak orang yang ingin datang ke tempat ini dan dia sadar bahwa memperingati Maulid Nabi itu berkah dalam hidupnya, tapi tidak ada pertolongan Allah. Kenapa? Kudu nanda teh para epai datang ke sekolahan, tapi pae gawian banyak ulun ini. Ulun para epai hendak benar datang ke maulidan itu, tamu datang. Ulun hendak pada epai datang ke maulid itu, tapi laporan SPJ besok harus disampaikan. Ulun hendak datang pada epai, tapi karena ulun sakit kada kawa datang. Tak masalah, yang penting niat datang kepada tempat peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seluruh perbuatan itu akan tergantung pada niat kita. Kita memang tidak datang ke sini, kita memang berhalangan datang ke sini, tapi tanamkan
dalam hati kita berniat untuk angkat benar singkat ke sekolahan SMA 1 Kecamatan Pelumpang Selatan ini untuk hadiri peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada gangguan teknis ya sedikit, gak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita berataan untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di mana tadi kisahnya? Dulu ini kisah ada ingat yang bila ada gangguan sedikit saja ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini panjang kisahnya kalau urusan innamal a'malu binniyat ini. Nah, kalau kita sembahyang 5 waktu tapi niatnya, aduh, ada gadis di situ tuh nah, anda ke masjid kita, tapi tujuannya hendak melihat si gadis, parai kada dapat, pahlawan kalian. Itu juga ada gadis di situ, nak sembahyang situ aja, padahal masjid ada 3 rumah orang. Masya Allah, itu niatnya kada bagus sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ulama kita menerjemahkan seberapa banyak yang kadang-kadang ibadah itu tidak ada pahalanya, ompong kada ada isinya. Kenapa? Karena niatnya kada bagus. Seberapa banyak perbuatan yang kelihatannya biasa dan dianggap bukan sebuah ibadah, tapi di hadapan Allah penuh barakah, manfaat dan berpahala karena tergantung padanya ya. Ingat hari ini, tanamkan dalam hati kita bahwa kita datang ke tempat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lain dan tidak bukan menuntut ridha Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, yang kedua sebagai bentuk mahabbah, kecintaan, kesenangan, kebahagiaan karena kita berisi Nabi yang sangat luar biasa. Mulut bolehlah berkisah dengan dia ini tentang kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga kita adik-adik semua berisi Nabi, nang kayak Nabi kita ini. Ya Allah, Nabi itu sebagaimana tadi dibacakan oleh saudara guru-guru kita itu tadi ya, guru-guru kita tadi itu luar biasa. Tapi sebelum Bapak masuk ke sana, perkenalkan diri dulu. Nah, yang pertama-tama yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Bapak Kepala Sekolah Menengah Atas SMA 1 Pelumpang Selatan atau yang mewakili beliau. Kemudian yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak yang mewakili kecamatan. Yang kita hormati dan yang kita muliakan bapak-bapak dari komite sekolah tadi ada disebutkan. Kemudian yang kita hormati guru Asmadi, guru Arifin dan guru-guru yang lain-lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ulun dengan hubungan yang berataan. Adik-adik, para hadirin hadirat, orang-orang tua, wali murid yang alhamdulillah bisa berhadir pada acara maulid ini. Adik-adik, murid, siswa-siswi SMA 1 Kecamatan Pelumpang Selatan, wah luar biasa cerah berataan muhanya ini. Mudah-mudahan kita terkumpul di surga lah ya, karena kecintaan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang senang dengan aku, siapa yang cinta dengan aku, siapa bahagia dengan aku, berkumpul bersama aku di dalam surga. Itu Nabi yang mengatakan, bukan kaleng-kaleng loh, ini asli loh. Nabi kita yang mengatakan itu, yakin. Kalau mengatakan wah itu masih ragu-ragu, berarti itu perlu dipertanyakan keimanannya itu ya. Asli insyaallah. Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang senang dengan aku, cinta dengan aku, bersama aku di dalam surga.
Ya gitu baik sudah. Insyaallah kita yang hadir di sini jauh-jauh dari rumah perlu perjuangan karena luar biasa perjuangan sampai ke sini. Ulun dari pantai tadi ya, naudzubillah kesasar ke SMP tadi Pak Edi, kita itu SMP tidak lain dan tidak bukan perjuangan sampai ke sini karena mahabbah dan kecintaan ulun dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hari ini dicatat Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul, termasuk orang-orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan oleh ustaz-ustaz kita tadi kelebihan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun belum berpandir pribadi Rasulullah, belum. Kita hanya berpandir suasana alam, keadaan, situasi saat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Apa artinya? Tadi apa? Ada paham di sini? Nah, baik. Seluruh binatang ternak orang-orang Quraisy, apakah ampun Abu Lahab, apakah ampun Abu Jahal, apakah ampun Abu Sufyan, apakah ampun petinggi-petinggi bubuhan pemimpin Quraisy, mereka bubuhan unta kambing ini berpandiran adik-adik gue. Apa yang dipandirkan? Yang dipandirkan itu sebentar lagi akan datang Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan segala rasul, yang akan menunjukkan bukan saja manusia tapi kita binatang akan diselamatkan oleh orang ini. Berpandir saya. Kalau kita lahir kayak apa? Yang berpandir bidangnya ini yang berpandir binatang, yang berpandir luar biasa. Apa lagi? Apa lagi? Walam tazalil ardu mutadammihatan bi'atiril farah, walam tazalil ardu was samawati mutadammihatan bi'atiril farah. Langit dan bumi bergembira, bahagia, luar biasa, akan menyambut orang yang akan membawa dunia ini menjadi lebih baik, akan membawa dunia ini dari gelapnya kehidupan menjadi terang benderang. Langit dan bumi saya berpandiran, luar biasa, meluapkan rasa kebahagiaan, kegembiraan, karena sebentar lagi akan lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, para penghulu nabi dan rasul. Apalagi wa ma min hamilin hamalat fi zalikal am, seperti yang dibaca guru-guru kita tadi, illa atat fi hamliha biula. Tidak pernah ada wanita yang hamil di tahun itu kecuali melahirkan anak laki-laki. Ada laki kira yang lahir, kita dilahir berataan setahun itu, yang lahir itu anak lagi yang berataan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari sampai Desember. Yang melahirkan itu wanita saat itu seluruh bangsa Quraisy dan seluruh kabilah yang ada dengan Arab itu melahirkan akan lelaki yang berataan. Subhanallah. Ada 4 kejadian spektakuler yang dicatat oleh sejarah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir ke dunia ini. Aduh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Coba rasakan dia. Ada? Oh, ada. Baik. Satu, yang pertama, hancurnya pasukan Abraha. Tidak ada yang sanggup menahan lajunya, kuatnya, kokohnya serangan dari Abraha. Ada 1000 gajah yang diturunkan dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Baitullah. Tapi Abraha ini lupa, mungkin juga tidak tahu, dikiranya ini yang menjaga Baitullah ini adalah orang-orang Quraisy di Mekah. Orang-orang Quraisy di Mekah itu tidak akan pernah sanggup untuk menahan serangan luar biasa.
Sampai disebutkan beberapa kilometer, beberapa ratus kilometer sebelum pasukan ini memasuki Makkah, gantaran yang luar biasa saja. Sampai diriwayatkan itu ada beberapa rumah di sekitar Mekah itu yang runtuh, luluh lantak karena betapa luar biasa serangan gajah ini. Reganal ini gadung. Wah, gemetar dunia dulu karena bisa membayangkan itu kalau seandainya di Indonesia ada seperti itu. Wih, wah, kita ini aja mohon maaf lah, ada di depan rumah kita itu ada truk tuh, nah sikong satu truk saja lewat di depan rumah kita. Apa perasaan dia? Hanya satu truk. Bayangkan ini satu gajah itu beratnya sampai 10 bahkan ada 20 ton. Bisa tampung pada kursi kita. Luar biasa. Hancurnya pasukan Abraha. Belum ada pernah dalam sejarah yang bisa menahan serangan pasukan Abraha ini. Karena pasukan Abraha ini adalah artileri itu bahasanya, itu pasukan darat yang khusus untuk serang bagian darat itu artileri. Kalau yang laut kan istilahnya angkatan laut. Nah, kalau yang darat angkatan darat, kalau di atas angkatan udara. Ini angkatan darat, artileri kalau bahasa Indonesia. Ini yang dikerahkan oleh si Abraha ini adalah artileri. Belum pernah di dalam sejarah itu ada yang kawal menahan serangan Abraha ini. Tapi Abraha lupa, tapi Abraha tidak paham. Tapi Abraha bukan orang kita. Dia menganggap bahwa Mekah itu hanya sebuah monumen biasa yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Mereka lupa bahwa itu adalah peninggalan nenek moyang Nabi dari segala Nabi yang diturunkan lewat Nabi Ibrahim, dilanjutkan Nabi Ismail. Ismail itu adalah datuk dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa bahwa yang menjaga Baitullah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, kakek yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, sudah kita pasrahkan kepada Al-Hafiz likulli hafiz, kepada penjaga dari raja, segala raja penjaga kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dalam surah Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ingatkah mereka ketika alam tara kaifa fa'ala, kaifa tindakan Allah di ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingatkah ketika Allah menindak kepada orang-orang yang ingin menyerang Mekah? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka kami jadikan mereka laksana ular, daun yang dimakan oleh ular. Menurut kisah saya lah di dalam riwayat, Bapak senang membaca-baca kitab-kitab gitu, ada semacam riwayat bahwa ketika sebenarnya burung itu bukan burung yang kita sangka seperti burung murai batu dan lain sebagainya. Itu ada malaikat sayangnya. Tidak akan mungkin bisa kita jasad biasa ini bisa menyentuh batu neraka itu. Lempar malaikat, jangan pun melempar tuh acak karena baptis kena tangan, enggak. Dilempar malaikat itu tepat di arah kepala, hanya hitungan detik tembus dia meninggal dunia. Terhapus laksana debu yang berterbangan. Enak datang pulang, lempar pulang kena kepalanya sampai ke tenggorokan, dada, jantung kena. Hanya satu yang mati sedikit demi sedikit. Siapa itu? Raja Abrahanya. Waris tak ada matinya.
Kenapa matinya barista? Dihampun dulu tangannya, rupoi tangan, hancur tangan ini. Dihampun tangan sebelah kiri, rupoi pulang. Sampai habis ini batis tangan yang tersisa akhirnya cuma kerangka. Allah ingin menunjukkan pelajaran bagi bangsa-bangsa lain. Jangan coba-coba ganggu Baitullah itu. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan biar berataan yang hadir di sini diumrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meyassirana ya Allah ziarah Makkah wal Madinah. Karena di situ kenapa kita harus datang ke sana? Hanya itu dari sisa-sisa bekas-bekas dari Rasulullah yang bisa kita temui. Di situ ada monumen yang luar biasa yang namanya kuburan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ bekas beliau. Di situ ada juga namanya Batu Hajar Aswad. Di situ ada namanya Ar-Raudhah. Barang siapa Ar-Raudhah doa apa saja insya Allah Allah kabulkan. Mudah-mudahan telah berataan kita. Amin. Kejadian yang kedua pulang. Kejadian yang kedua adalah matinya api orang-orang Majusi. 1000 tahun yang lalu api itu menyala luar biasa. Selama 1000 tahun belum pernah mati api itu. Ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, mati. Takjub bubuhan Persia ini. Ini kan bubuhan penyembah api ini. Kalau dia nanti satu saat belajar tentang ilmu perbandingan agama, ada istilahnya itu kaum Zoroaster. Apa itu kaum Zoroaster? Kaum Zoroaster ini adalah orang-orang yang menyembah api, bubuhan para penyembah api. Mati. Takjub senegaraan itu takjub. Apa ini ada kabar nih? Kenapa ini? Baik sampai kita di sini juga kira kalau misalnya kita bergantar bumi, wah ngapa ini apa? Ada yang berataan. Itu yang terjadi zaman itu. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga saya? Yang ketiga itu adalah kerajaan Kisra di Persia itu menjadi gaduh. Kenapa? Karena istana mereka yang dibangun dengan struktur bangunan yang luar biasa, kokoh, perkasa, hancur saya dihantam itu berkat kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, zaman ke-8 itu zaman perdukunan. Jangan orang Arab itu kahanah, zaman perdukunan, zaman tebak menebak. Nah, zaman urusan sihir menyihir. Kalau dalam bahasa orang sebelah sana, orang barat menyebutkan witch. Witch itu penyihir. Kalau di kita di Indonesia apa artinya? Setelah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, ada lagi yang jenang kawa menguping berita-berita di langit, ditutup rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kehebatan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kayak ini, seluruh malam itu adalah yang paling baik dan yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam 12 Rabiul Awal itu adalah malam yang paling mulia. Malam 12 Rabiul Awal di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir lebih baik dari malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Malam kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih baik dari malam nuzulul Quran. Malam 12 Rabiul Awal ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu lebih baik dari malam nisfu Sya'ban. Malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dari malam Rajab, lebih baik dari malam seluruh malam. Kenapa? Karena apabila tidak ada malam 12 Rabiul Awal, karena apabila tidak ada Rasulullah turun ke dunia ini, kawalah kira ada malam Lailatul Qadar, kawalah kira ada malam nisfu Sya'ban, kawalah ada malam Rajab, kawalah ada malam nuzul Quran. Dapat Nabi nya jangan lahir,
Wadah ngadang itu. Maka malam yang terbaik menurut pendapat ini yang paling mulia adalah malam 12 Rabiul Awal. Luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam sebuah riwayat. Nah, semua pemimpin kadang-kadang mohon maaf ya, paling tidak memikirkan pribadinya. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ketika didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Mikail, ketika beliau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israil, apakah Nabi mengatakan di akhir hayatnya itu, tolong anak ulun mati, tolong anak ulun yang ada berapa orang itu, mereka anu Jibril, perhatikan betul-betul, tolong sahabat ulun perhatikan betul-betul. Tidak sekalipun di akhir hayat itu Nabi mengatakan urusan pribadinya. Yang beliau ingat itu adalah ummati, ummati, ummati. Kita yang disambat sini, kita yang disambat sini. Beliau tidak mempersoalkan pribadi sini ketika beliau meninggalkan dunia ini. Yang diingat sini itu kita. Maka sungguh teganya ketika peringatan maulid ini, teganya mengatakan bahwa maulid itu adalah tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan itu tidak ada manfaatnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita mengenang di saat beliau itu mau meninggal dunia, tidak ada hati ini yang akan tersenyum, tidak ada hati ini yang akan tertawa, karena kita begitu kehilangan yang luar biasa. Ketika turun satu ayat yang mengatakan penutup dari segala ayat, bahwa menyatakan agamamu agama Islam, agamamu adalah agama yang sempurna. Abu Bakar, sahabat yang paling senior, balik ke rumah menangis, meringkih, luar biasa sedih menangis. Seluruh sahabat itu yang hadir itu bertanya, wahai Abu Bakar, gerangan apa Anda menjadi menangis? Kenapa? Karena bila sudah sempurna, bila sudah kelas 3, bila sudah masuk usia 58-60 tahun, siap-siap untuk meninggalkan semua. Itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau membimbing kita menjadi orang yang baik, menjadi umat yang terpilih, menjadi umat yang akan menjadi perubahan di dalam dunia ini. Tugas beliau sudah selesai dan tibalah waktunya beliau meninggalkan. Tidak ada di Madinah itu yang merasa gembira bahagia pada malam itu. Konfirmasilah para sahabat ini datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wahai Nabi, Abu Bakar wahai Nabi, menangis luar biasa. Betulkah engkau akan meninggalkan kami? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu. Tugasku untuk menemani kalian ini sudah selesai. Tugasku untuk membina kalian ini sudah selesai. Tugasku untuk menyebarkan pesan-pesan Allah lewat Al-Quran ini sudah selesai. Tinggal bagaimana kalian untuk lanjutkan di ujung nyawa roh sini. Apa yang disebut beliau? Kita ummati, ummati, ummati. Tak perlu lebih. Ya, mari kita bersalawat sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Insyaallah beliau akan pasang badan terhadap kita asalkan kita tetap melaksanakan amal ibadah dalam kesolehan dan takwa. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi syafaat nantinya di hari kiamat kalau satu saat Allah memang memasukkan hamba-Ku ini ke dalam neraka. Baik, kita berselawat ya, antar ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Kita termasuk berkat
kita memperingati maulidnya hari termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Kita termasuk di dalam hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama-sama aku di dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adik-adikku para pelajar, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ujar tukul ada yang bertinggi, pertinggi ujar tukul. Ada yang bertakun. Kira bertinggi itu apa kasih tukul sekali bertakun biasanya. Ada yang bertanya. Panaib Haji Sulaiman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelumpang Selatan. Apa tujuan? Apa hikmah? Apa manfaat kita melaksanakan peringatan Maulid ini? Ujar ulun ini, wah, kayak apa ini kisahnya? Jadi bertakun bahasa ulang. Tapi tidak apa-apa, kita jawab. Mudah-mudahan pencerahan bagi ulun dan menjadi jawaban bagi kita semua. Memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibacakan Quran, dikumpulkan orang banyak. Ini kita berkumpul banyak orang, banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu di belakang, banyak pelajar yang laki-laki atau perempuan berkumpul berataan. Hari ini kita berkisah sedikit tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Sidin, kelahiran Sidin, kehidupan Sidin, ditinggal abahnya di saat masih dalam kandungan usia 3-6 bulan. Kemudian beliau lahir, usianya baru 6 tahun ditinggal oleh Umayyah, kasihan. Habis itu pulang, dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Hanya beberapa tahun meninggal pulang kakeknya. Sidin menjadi anak yatim. Selanjutnya beliau itu dipelihara oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang sampai besar maharagu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang kelahiran beliau, diceritakan tentang perjuangan beliau, diceritakan bagaimana Sidin berdakwah menyebarkan lalu sampai kepada kita di sini. Kemudian disediakan makanan dan lain sebagainya. Bersedekah semana sekuasa kita itu dianggap boleh. Dan itu bagi yang melaksanakan kita beratan ini mendapat pahala. Dasarnya apa? Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua orang-orang yang beriman di sini, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan juga, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita hadir di sini karena bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini kita laksanakan sebagai manifestasi dari kebahagiaan kita, kesenangan kita berisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya disebutkan, saya lupa nama kitabnya, At-Tibyan fi Ulumil Quran atau I'amatul Talibin, itu disebutkan ada yang memuji seperti itu. Dasarnya ada Al-Ahzab ayat 56, kemudian hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, insyaallah. Kemudian As-Sirri As-Sakti, ulama terkenal, ulama sufi mengatakan, man qasada mawdi'an li maulidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan bir riyadil jannah li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berniat datang ke tempat di mana di situ dilaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mendatangi satu taman dari beberapa taman surga. Ingat, al-ulama'u warasatul, yang mengatakan ini ulama,
Yang mengatakan ini adalah orang-orang yang bisa tidak percaya. Bukan Haji Sulaiman yang mengatakan itu, ulama-ulama kita. Dan ulama itu posisinya adalah sebagai pengganti para nabi dan rasul. Jadi kalau letakkan masalah pendidikan, jangan letakkan di bengkel sepeda motor pian kan nyambung, jelas kan nyambung. Nah kalau sepeda motor yang urusan kuil, urusan kursi, nah itu takut kemudian sepeda motor. Nah ini ulama ini kalau urusan agama, beliau inilah yang kita mintai petuah, mintai pendapat. Karena kata Nabi itu al-ulama warasatul anbiya. Nah hikmahnya yang pertama, hikmah melaksanakan maulid Nabi itu apa? Supaya kita terdorong untuk melaksanakan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselawat kepada Nabi itu beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau kita sembahyang itu aqimus shalah wa atuz zakah, langsung diperintahkan Allah. Tidak ada sebelumnya innallaha wa malaikatahu aqimus shalah wa, tidak ada. Tapi khusus untuk ibadah salawat ini beristilah Allah bersama malaikatnya itu memberikan contoh kepada kita. Bersalawat kalian kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, ini kata Allah, berselawat bersama dengan malaikat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Allah. Ibadah haji, perintah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah nikah, sempurnakan haji. Tidak ada kalimat sebelumnya innallaha wa malaikatahu atimul hajja wa umrata. Artinya berselawat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ibadah sholat ini, ibadah sholawat ini terrealisasi dalam peringatan-peringatan maulid ini. Alhamdulillah. Tala'ul badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'alilahina. Telah terbit bulan purnama di Arab sana, maka wajib syukur alina mada'alillah. Wajib bersyukur pada kita ini berataan. Kenapa? Kalau ulun flashback kembali kita ke masa lalu, baru kita paham. Ternyata luar biasa jasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kita. Pada zaman pertengahan sebelum baginda lahir ke dunia ini, begitu rusaknya tata kerama, etika, perbuatan manusia ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut sebuah riwayat tidak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus nabi sudah diturunkan Allah untuk memperbaiki akhlak, moral, etika, attitude manusia ini. Dan ternyata Allah memilih satu tempat yang luar biasa, kehidupan di sana bobroknya. Kenapa jadi bobrok? Karena kehidupan di sana di Arab Saudi, bukan di Arab Saudi ya, waktu zaman Rasulullah itu orang-orang Quraisy itu sayanglah ini yang menderita, ini ibu-ibu ini di zaman lalu bersyukur pian berisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi telah menyelamatkan mobil pian, karena Nabi telah mengangkat derajat pian. Apa kisahnya tuh Pak Naim? Apa kisahnya Pak Allah? Nah, karena ini urusan pernikahan beserta sejarahnya, ini urusannya urusan dulu gitu. Urusannya kalau itu nikah atas sejarah urusan dulu tuh. Yang jadi korban di masa lalu itu pelecehan, pemerkosaan, tindak kekerasan, itu bukan ibu-ibu perempuan yang terakhir. Di dalam sejarahnya itu ada yang mencatat orang Quraisy itu ketika lahir anak itu bukan anak yang mereka harapkan, seorang laki-laki dan lahir itu perempuan.
lahir seketika itu dicekik sampai mati, bukan sampai di situ, dikubur hidup. Ayo maulah kubur kita itu. Berterima kasih kita dengan Rasulullah, berterima kasih kita ditolong oleh Rasulullah. Sampai saat ini tidak ada lagi praktek-praktek seperti itu. Bahkan ini jangan coba-coba mengikut pembinian-pembinian kalau ada masuk penjara. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur kita, memberi batas kepada kita. Yang lebih gila lagi apa yuk Pak? Binian itu bawa diwarisi baik, bro. Binian zaman lalu itu bawa diwarisi baik. Ketika seorang ayah itu meninggal dunia, maka anak laki-laki itu berhak untuk menikahi mamanya. Waduh, jauh deh. Karena bisa membayangkan kalau hidup di zaman itu, Masya Allah. Bersyukur ibu lah. Ayo ucapkan alhamdulillah ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 10 macam pernikahan sebelum Islam itu datang. Kalau yang wayah ini kan bagus nih. Ini sesudah Nabi datang. Ketika kita ingin menikahi seorang perempuan, kita datangi kawitannya, kita datangi keluarganya, kita pinang baik-baik. Ya, mengenai masalah angka jujuran dan lain sebagainya itu urusan kesekian. Yang penting kita datang. Masalah ditolak atau kadang tidak, hanya saja syariat yang kita laksanakan. Kita pinang ini, kita pinang calon bini kita ini. Kalau sudah sepakat, kita tentukan waktunya, kita datangkan maharnya, kita datangkan jujurnya. Luar biasa penghargaan yang terhadap perempuan yang dahulu mohon maaf hanya sebuah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dari bos yang satu ke bos kedua ke bos yang ketiga. Bersyukur ibu-ibu sekalian, pian misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bisa diperjualbelikan, bisa diwarisi. Mohon izin, mohon maaf, bisa dinikahi mematiri seorang. Wah ini jangan coba-coba menikahi. Oh cakep bukan KUA dari dia. Masya Allah, luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum ulun tutup, di sini pelajar barataan, ulun pelajar juga. Dahulu ulun pernah ya mondok ya atau apalah bahasanya kan. Jadi ulun ini alumnus madrasah aliyah program khusus. Ya, madrasah aliyah program khusus. Di mana di sana itu ini sekarang sudah full school day Pak. Sekarang sini sudah full school day ya. Oh, sudah, alhamdulillah. Kalau dulu hari kan kita jam setengah 7, jam setengah 8 masuk, setengah 2 atau jam 1 lewat 10 berikan lah. Nah sekarang sudah full school day, artinya kita belajar seharian. Alhamdulillah udah hari itu ya, itu program Menteri Agama Maktub Basuni. Jadi kombinasi antara madrasah berkurikulum nasional dipadu dengan pondok pesantren. Cuman di situ saya naik kalau berat badan dia 60, karena di semester berikutnya paling 45 kita sisanya. Kenapa? Luar biasa. Pagi kurikulum biasa. Karena pulang mau izin setelah jam 1.10 ya, istirahat sebentar, pukul 2 masuk lagi. Belajar sorogan, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu nahwu sharaf, belajar ilmu sharaf, belajar ilmu nahwu. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ala fa'ala ila akhirih. Panjang ya. Itu yang dipelajari selama ulun mondok di MABK. Kombinasi antara kurikulum nasional dan pondok pesantren. Alhamdulillah 2 tahun sudah bisa baca kitab kuning atau baca kitab gundul. Karena 3 ilmu pendukung ini dipelajari saya. Soroknya ya belajar. Wazan fi'il apa tuh? Nah, akan ingat lagi Bapak dah. Kemudian ilmu nahwu sharaf dilajari, ilmu tajwid dilajari. Karena hati-hati, kenapa ilmu tajwid ini menjadi penting dan fardu ain bagi kita untuk belajar, sementara ilmu sharaf, ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah.
Kenapa? Karena bila kita sembahin sangai yang kita pakai itu ilmu tajwid. Ulun kadang-kadang bapak itu ketawa ketika pada hari orang tarawihan itu, itu salah gana. Salahnya salah gana. Beliau ini lupa. Ternyata di dalam tata bahasa Arab itu perubahan konvergensi dari menyebut kata alif menjadi ain itu 360 derajat berbeda makna. Bagi contoh, kita pakai sehari-hari inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 7. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita baca dengan kalimat alif, Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah Tuhan semesta alam yang selalu menyakiti. Bukan doa lagi. Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingatlah belajar tajwid lah. Belajar tajwid itu penting. Pertama, sembahyang 5 waktu itu tak pakai. Nah, ulun tidak menyepelekan ilmu yang lain, tapi ini kepentingan kita. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita melakukan sholat, ya ini pasti dipersoalkan. Ya. Nah, apalagi ini mudah-mudahan yang lain bisa ditularkan kepada yang lain-lain lah. Hati-hati menyebut kalimat sholawat di dalam sholat tarawih itu. Jaga fasohah hurufnya. Kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika kalimat shad itu kita rubah menjadi sin, maknanya 360 derajat pelecehan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mendoakan, berdoalah untuk kebaikan, untuk keselamatan baginda Rasulullah SAW. Ketika berubah menjadi sholat, menjadi sholli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, potong lehernya Nabi Muhammad. Ayo dia. Ulun karena aku nakutilah. Tapi itulah hebatnya Arab ini. Alif ba ta sajin. Alif ba ta kha. Ada huruf-huruf yang hampir mirip sama, tapi hati-hati menggunakan merubah dari ha menjadi ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat maha Tuhan, Tuhan semesta alam. Hamidah yang madu Tuhan artinya. Nah, ini kadang-kadang hal kecil-kecil ini kadang kita mohon maaf, mohon izin guru, kita maklumi. Mohon maaf, mohon izin, kadang-kadang kita anggap sepele. Tidak merasa bahwa kita hari-hari itu, ya ulun tidak mengatakan dosa, tapi kalau sudah tahu harus digawi. Hari ini Bapak sampaikan dalam kita menuntut ilmu ada pesan-pesan yang mudah-mudahan ada 3 yang bisa sampaikan ke kalian. Dalam menuntut ilmu itu pertama, bubuhan biar ini di generasi yang akan datang akan mengganti kami-kami yang di depan ini. Di antara bubuhan biar ini anak kena yang jadi camat, ada yang jadi pembakar, ada yang jadi gubernur, ada yang menjadi anggota Dewan Kabupaten Kota Baru, ada yang menjadi Dewan Provinsi Kalimantan Selatan, ada yang menjadi perwakilan DPR RI kita. Syukur-syukur dari wadah kita ini ada yang jadi menteri dan jadi presiden. Tapi sekolah bujur-bujur, sekolah bujur-bujur, SD, SMP, SMA, S1, mudah-mudahan kau S2, S3, ya. Karena tidak ada kesuksesan di dalam hidup ini. Sepakat para ahli itu hanya bisa kita rubah nasib kita ini tidak satu dengan tidak bukan, hanya dengan 2 cara. Apa yang pertama Pak Nahib? Dapat warisan ganal, ya. Insya Allah hidup nyaman karena harta banyak. Yang kedua, bagi kita yang miskin ini tidak ada cara lain bisa merubah kita, tatanan kehidupan kita, kualitas hidup kita, ya, taraf hidup kita, tidak lain dan tidak benar karena pendidikan. Alhamdulillah yang di depan ini adalah contoh terbaik bagi kita. Alhamdulillah guru kita ini berada di tempat terhormat yang ada di sini. Berkat apa? Berkat ilmu.
pian kada tamat SD harapan kok dihimpin orangnya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat tulus ikhlas kita menuntut ilmu itu karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menuntut ridha Allah itu ya kita jaga akhlak kita. Termasuk kita ini juga menjaga adab istiadat dengan guru-guru kita. Termasuk kita ini kita hormati, kita sayangi saudara-saudara, teman-teman kita. Ini Rami ini perlu bahas secara mendalam hari ini, tapi mudahan waktunya agak sedikit, ya waktu ada sekitar 6-7 menit. Sekarang lagi Rami perundungan anak, ya mudah-mudahan kada ada di wadah kita di sini lah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kada ada. Itu kemarin kejadian di mana dia? Ada diberitakan di televisi. Sebenarnya dia itu hanya begayaan saja, tetapi karena terlalu begayaan meninggal dunia kawan tadi. Dari belakang, begayaan dari belakang waktu rupanya dikira kena urat pernapasan ini tertutup, lemah mulai dibawa ke ruangan sekolah, tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begaya itu boleh, tapi ada batasnya. Kalau sudah mulai masuk ke wilayah yang berbahaya, dari kepala sampai ke sini, ini hati-hati. Kalau sudah menyentuh masalah pernapasan, jangan tapi begaya. Begaya boleh, kalau kata-kata bolehlah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyentuh fisik dan lain sebagainya dengan alasan begaya, itu nggak bisa. Jadi tuntutannya tadi itu pihak keluarganya itu informasi terkait di televisi TV One, anggota keluarganya minta segera diusut dan ternyata ancamannya adalah hukum mati, minimal hukuman seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan ada terjadi perundungan di wadah kita. Jangan ada terjadi bullying apa kan? Membuli kan apa itu? Bully apa kan itu? Begayaan tapi kalau kata membuli kan. Kalau bully itu ya orang kami itu burit tuh. Bully. Oh ya. Ya, tapi membuli dalam bahasa Inggris itu artinya perundungan, menyakiti kawan, mengejek kawan. Itu yang terakhir ini tadi, kasihan ke kawitan yang kasihan. Akhirnya kawitan yang dipanggil ke Kapolres, ke Kapolisi, gara-gara urusan yang tadi menyakiti kawan tadi. Kalau mau berkah hidup, hormati kawan. Kalau mau berkah ilmunya, hormati saudara. Kalau mau berkah hidupnya, tetap kita hormat dengan teman-teman. Insya Allah dengan doa teman kita baik, kita bagus, kita bergaul dengan sebaik-baiknya, menghormati, menyayangi saudara. Ingat pesan Nabi, al-muslimu wal muslimatun ikhwah. Jualan dengan orang yang tertuju, berjualan iwak di pasar berbau. Bila berjualan, bisa berkawan dengan penjual minyak harum berbau. 3 bodian aja lagi yang melanjutkan, ya begitu. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan yang tahun ini belajar menjadi pelajar yang baik, nilainya berataan 90 dan 100 mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang Bapak bisa sampaikan. Kalau ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Bapak-bapak sekalian, mohon izin menutup ini, tausiah ini, dan ampun maaf kalau ada kurang yang berkenan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, doa. Kami mintakan dengan hormat kepada Guru Haji Asmadi untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bis salati ala Allahumma shrah bis salawati sudurana wa yassir biha umurana
وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واقضي بها ديوننا واقضي بها ديوننا اللهم إنا نسألك توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة واستقامة وحسن الخاتمة واستقامة وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.